Nah, saat ini Pak Wayan, kami Badan Litbang, arahan pimpinan juga sedang melakukan kajian tentang pemberian insentif kepada petani. Ide besar dari pembangunan desa berbasis riset ternyata sederhana sebenarnya Pak G, kalau kita jelaskan, kalau Bapak jelaskan tadi. Mulai dari apa sih sebenarnya potensi yang ada di daerah itu, terus terkait dengan kebutuhan dari secara keseluruhan Badung itu. Nah, itulah yang dikembangkan. Tadi sudah Bapak jelaskan terkait dengan ide besar pembangunan desa berbasis riset tadi. Nah, Pak, tentu di situ tidak terlepas dari peran pemerintah, peran aparat desa, termasuk juga peran masyarakat. Mungkin Bapak bisa jelaskan terkait peran masing-masing itu, Pak. Ya, jadi kalau peran pemerintah Kabupaten Badung terhadap pembangunan desa secara menyeluruh, Pak ya, tidak hanya yang berorientasi kepada penguatan pembangunan ekonomi, tapi kalau di Badung aspek adat, istiadat, budaya, kemudian pertanian, semua sektor menjadi perhatian di Badung, Pak. Jadi mungkin Bapak juga sering mendengar kebijakan-kebijakan yang cukup populer lah di Badung, Pak. Betul. Jadi intervensi pendanaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu sangat tinggi, gitu ya. Tetapi sekali lagi, betapapun besarnya komitmen pemerintah daerah, komitmen bupati, kalau tanpa diimbangi oleh peran stakeholder yang lain kan tidak ada artinya. Gitu. Nah, sebagai contoh, Pak, sederhana saya melihat perbaikan wantilan. Bapak dengar Pak Bupati sering memberikan bantuan sampai nilainya miliaran. Iya, untuk satu wantilan. Untuk satu wantilan. Persoalannya jangan hanya dilihat Bupati Badung bantu satu wantilan sekian miliar. Sebenarnya ada hal mendasar lagi, Pak. Dan pada waktu kami di Bapeda, saya di Bapeda juga hal ini menjadi bahan diskusi. Apa orientasi lain, filosofis lain apa? Kita ingin menjadikan desa itu desa mandiri kalau bisa. Masyarakat desaan, nih wantilan Anda rusak, kami Pemda berkomitmen untuk membantu. Berapa dananya? Oke. Bahkan Pak Bupati ini inginnya kan tuntas semua, Pak, tidak setengah-setengah. Karena beliau tidak ingin membantu orang bermasalah, sudah dibantu tapi masih ada sisa masalah. Itu yang pernah beliau sampaikan kepada saya. Nah, beliau ingin, oke, kerja. Bahan bangunan kalau bisa diambil dari wilayah itu, Pak. Masa sih di satu desa tidak ada dagang batu, tidak ada dagang bias, tidak ada dagang paku, tidak ada dagang besi kan? Iya, betul. Masa sih di satu desa tidak ada buruh bangunan, Pak? Tidak ada tukang? Iya. Pasti ada kan. Belum lagi kita lihat sekarang bangunan apa ini? Style Bali, masa sih tidak ada orang bisa bikin style Bali di sana? Betul. Selama tukang begitu banyak bekerja, masa sih yang ada dagang kopi di sana? Iya. Masa sih tidak ada dagang nasi di sana? Masa sih tidak ada tukang yang tidak beli rokok? Jadi filosofisnya diharapkan perputaran uang itu ada di wilayah itu, gitu, Pak. Betul. Bagaimana bisa LPD juga berkontribusi di sana? Bagaimana masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan di sana? Bagaimana pelaku-pelaku ekonomi lain yang ada di wilayah itu juga mendapat manfaat dari kebijakan Pemda tadi, gitu, Pak. Jadi uang bantuan itu sebagai pemicu aja sebenarnya, Pak Anggi, di awalnya gitu. Bahkan lebih dari pemicu yang lihat, Pak. Ya, tidak hanya sekedar stimulan untuk memotivasi menyelesaikan, tapi tuntas Pemda bantu, Pak. Nah, sekarang tinggal, tapi kenyataannya dari beberapa yang saya dengar, tentu tidak semua mungkin ya, ini perlu penelitian, nanti ada yang tersinggung nanti gitu ya. Nah, ada yang tersinggung. Kalau saja uang itu betul masuk ke satu objek full, dan orientasi berpikir, konstruksi berpikir tokoh masyarakat, kepala desa, panitia, apapun namanya di sana sama, saya kira itu akan terjadi perputaran uang di desa itu cukup besar, Pak. Iya. Cukup besar. Itu baru pada saat pembangunannya saja kan? Baru pada saat pembangunan. Ya. Belum lagi kalau bangunan-bangunan itu mempunyai fungsi komersial lagi kan? Komersial, iya. Gitu, Pak. Sebenarnya saya pikir kebijakan-kebijakan Pemda itu bagus. Nah, dalam konteks itulah diperlukan riset, Pak. Ya. Benar nggak dia perlu ini? Berapa banyak dia perlu ini? Bagaimana dia bisa mewujudkan ini? Saya anggap contohnya kata ini. Iya. Dan lain sebagainya dengan sejumlah pertanyaan tentang ini. Kalau itu sudah berbasis riset, berbasis kajian kelitbangan, kemudian Pemda masuk mengintervensi, astungkara hasilnya akan tepat sasaran, Pak. Tepat sasaran, Pak. Dan juga itu nggak jangka pendek kan, Pak, pasti hasil riset itu pasti jangka panjang. Jangka panjang, Pak, jangka panjang. Umpamanya kayak contoh tadi membangun wantilan, itu umurnya masih sampai 50 tahun umpamanya.
Jadi bisa dimanfaatkan selama 50 tahun itu Ya. untuk meningkatkan potensi ekonomi di daerah Ya. situ. Bapak lihat contoh eksiden, musibah, pasar terbakar. Jadi bisa dibayangkan betapa pasar terbakar, barang dagangan pemilik pedagang yang terbakar, kemudian mereka nggak ada tempat jualan. Secara singkat Pemda segera mengintervensi, bantu bangun pasar, selesaikan segera sehingga pedagang bisa berjualan kembali. Nah ini pemerintah juga berharap aktivitas ekonomi oleh pelaku ekonomi itu stucknya tidak terlalu lama gitu Pak. Iya, iya, iya. Ya karena ini musibah gitu ya. Jadi saya kira kalau kebijakan di Pemda Badung itu soal memberikan motivasi kepada masyarakat, mengintervensi upaya-upaya pertumbuhan ekonomi itu komitmennya tinggi Pak. Tapi sekali lagi jangan hanya dibebankan kepada pemerintah. Ya. Masyarakat juga harus merubah mindsetnya. Betul, betul. Jadi tidak sebaliknya masyarakat menjadi manja akibat bantuan-bantuan pemerintah itu kan. Nggak mau berusaha, pokoknya nggak nanti mau kan berusaha juga kan. dibantu gitu kan ya. Nanti disuruh gotong royong malah mencari rekanan. Ya. Ya, ya. Nah ini yang paling rawan kalau kita bicara nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai kemudahan-kemudahan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat, desa atau apapun namanya justru mengikis nilai-nilai gotong royong ini. Ini yang sebenarnya harus disadari dan dijaga oleh semua pihak, Pak. Nah, pengawasan itu perlu, asistensi itu perlu, kesadaran semua pihak juga menjadi lebih perlu. Nah, ketika itulah jadi kita lihat link and match antara kebijakan pemerintah daerah, kontrol oleh perangkat-perangkat desa, kemudian keterlibatan masyarakat. Saya kira di desa-desa kita ada BUMDA, ada BUMDes, ada koperasi-koperasi. Dana yang dikucurkan oleh pemerintah daerah ini mesti didesain pemanfaatannya. Ada perencanaan. Iya, 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 iya. Nah, mungkin suatu saat dana juga bisa punya dana abadi desa itu kita tidak tahu kan. Agar dana itu efektif, tepat sasaran, tepat guna dan produktif, di sanalah diperlukan peran kajian kelitbangan, peran riset. Peran riset. Ya. Nah itulah nanti yang disosialisasikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan juga kepada masyarakat. Masyarakat, ya. Gitu. Jadi hasil-hasil penelitian itu memang yang sudah sesuai dengan eviden yang Bapak sebutkan tadi. Ya. Data-data yang ada di situ potensinya seperti apa, kondisi SDM-nya gimana, dan seterusnya lah sudah diteliti. Karena ke aktivitas-aktivitas itu juga diharapkan bisa memancing, menggugah masyarakat untuk berinovasi, Pak. Makanya kami di Litbang juga menyelenggarakan kompetisi inovasi yang dilakukan oleh masyarakat perorangan maupun kelompok. Oh, iya, iya. Kita kompetisikan, Pak. Inovasi-inovasi masyarakat di desa yang belum terangkat, yang kalau saja mendapat support dari pemerintah, kemudian didampingi, dikelola lebih baik, implementasi dari penerapan teknologi tepat guna itu juga sangat bagus. Iya. Nah, ini kami sadari bahwa itu masih banyak harus dilakukan, Pak. Iya. Karena masyarakat di desa juga sekarang ingin yang efisien, Pak. Iya, betul. Mereka ingin efisien, jadi muncul gagasan, pikiran, akal-akalan dari alat yang sederhana, mereka ingin menghasilkan sesuatu produk gitu ya. Tinggi gitu ya, iya. Nah, banyak, dan Pemda belum mampu menjangkau itu sepenuhnya. Nah, oleh karena itulah peran pemerintah desa, perangkat pemerintah desa untuk melakukan kontrol dan melakukan pembinaan terhadap itu. Jadi pemerintah desa berkaitan dengan riset inovasi, itu mekanisme koordinasinya adalah dengan kami di Litbang. Beberapa ada kegiatan-kegiatan inovasi masyarakat di desa kami dampingi. Kami ajukan anggarannya di APBD, bahkan cukup banyak yang memperoleh penghargaan di tingkat nasional gitu ya. Oh, untuk Kabupaten Badung Untuk ini, Kabupaten Badung, Pak? Pak. Untuk Kabupaten Badung. Ya. Banyak anyaman-nyaman, kemudian ada yang herbal, ada rekayasa-rekayasa terapan, banyak ya Pak yang kita lakukan gitu. Nah, ini diharapkan membangkitkan ekonomi desa gitu. Baik, Pak Wayan. Nah itu tadi sobat pembelajar, bagaimana Badan Litbang ini melibatkan mulai dari masyarakat, terus pemerintah desa, dan dikoordinir tentunya oleh pemerintah kabupaten. Dalam hal ini ya tidak berdiri sendiri, mungkin Badan Litbang Pak pasti diikuti oleh dinas-dinas yang lain dan juga Pak Bupati tentu yang mempunyai komitmen yang luar biasa untuk itu.